Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian tetap semangat mengikuti pembelajaran hari ini ya. Untuk materi yang akan kita bahas hari ini adalah pengembangan pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Indonesia mempunyai banyak keunggulan dalam bidang ekonomi. Keunggulan ekonomi yang dimiliki oleh Indonesia dapat menjadi potensi dan peluang bagi kesejahteraan Indonesia. Nah, sekarang untuk mengetahui pusat-pusat keunggulan ekonomi itu sendiri, yaitu ada dua. Yang pertama, ada yang bisa dikelola sendiri dan ada yang melibatkan investor asing. Nah, sekarang Ibu akan memberikan contoh pusat keunggulan ekonomi yang ada di Indonesia. Contohnya adalah, sekarang kita lanjut ya. Ibu sudah tulis di papan, di situ ada contoh keunggulan ekonomi yang ada di Indonesia. Contohnya yang pertama itu ada PT Freeport Indonesia. PT Freeport Indonesia ini bergerak di bidang pertambangan, memproses dan melakukan eksplorasi terhadap biji yang mengandung tembaga, emas, dan perak. Jadi, apa saja kontribusinya? Misalnya, PT Freeport Indonesia sendiri itu banyak sekali membantu kepada pusat keunggulan di Indonesia. Yang pertama, menyediakan lapangan kerja. Yang kedua, penanaman investasi, dan yang ketiga adalah pembelian barang dan jasa domestik. Untuk contoh yang kedua, di sini ada pusat tambang minyak. Pusat tambang minyak ini adalah bergerak pada bidang fasilitas industri yang mengolah minyak mentah menjadi produk atau bahan baku petrokimia. Jelas ya? Selanjutnya, pusat keunggulan ekonomi yang ketiga di Indonesia ini adalah batik. Batik ini merupakan salah satu hasil ekonomi kreatif yang bernilai tinggi dan merupakan bagian dari budaya Indonesia. Nah, di sini banyak sekali ya negara-negara luar yang ingin mengakui bahwa batik itu adalah milik mereka. Padahal batik ini adalah ciri khas dari bangsa Indonesia, yaitu sudah menjadi pusat keunggulan ekonomi di Indonesia yang patut kita banggakan. Anak-anakku, pusat keunggulan ekonomi di Indonesia ini berpengaruh besar dalam berbagai bidang kehidupan. Baik itu sisi positif, ada juga pasti sisi negatif. Misalnya, pengaruh yang pertama, adanya imigrasi penduduk. Ya. Artinya penduduk akan melakukan perpindahan ke wilayah-wilayah pusat keunggulan. Satu contoh, sudah ada di daerah Talango. Kita berbondong-bondong untuk berangkat ke Jakarta, menjaga toko, punya bisnis. Padahal kalau kita mau berkembang, kalau kita kreatif, kita bisa mengembangkan potensi yang ada di Pulau Talango. Contoh yang kedua, di bidang transportasi. Di sini pemerintah sangat mendukung mobilisasi antar negara, yaitu dengan membangun sarana transportasi, baik itu transportasi udara, darat, dan laut. Sekarang untuk pengaruh sisi positif dan negatif yang ketiga, yaitu di bidang pendidikan. Di sini negara berusaha meningkatkan kualitas pendidikan agar menghasilkan sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif. Nah, di sini Indonesia butuh bibit-bibit unggul seperti kalian. Jadi, jangan putus asa, tetap belajar, tetap semangat, oke?
Untuk yang keempat, pekerjaan, yaitu dengan tumbuhnya pusat keunggulan ekonomi, maka berdampak bertambahnya kebutuhan tenaga kerja yang akan memperluas lapangan kerja. Jadi, hubungannya apa? Nah, di papan sudah Ibu tulis ya. Di sini ada sisi positif dan negatif yang muncul atau yang timbul dari pusat keunggulan ekonomi di Indonesia. Yang pertama tadi ada migrasi penduduk, ada transportasi, ada pendidikan, ada pekerjaan. Nah, sekarang kita bahas apa sih hubungannya antara migrasi, transportasi, pendidikan, dan pekerjaan. Kita ambil contoh dari bidang pendidikan. Indonesia ini memiliki banyak keunggulan, tetapi kalau tidak ditunjang dengan pendidikan atau sumber daya manusia yang kreatif, yang inovatif, itu tidak akan berguna. Akan banyak kita kalah dengan pekerja-pekerja dari luar negeri, tenaga dari luar negeri, atau tenaga kita sendiri, tenaga manusia bisa dikalahkan oleh tenaga mesin. Selanjutnya kita ambil contoh dari sisi positif dan negatif dari pekerjaan. Di sini kalau kita tidak inovatif, tidak kreatif, malas, ini kita pasti akan ketinggalan jauh dari negara-negara luar. Nah, oleh sebab itu kita harus lebih semangat. Jangan sampai kekayaan yang kita miliki di Indonesia ini dikelola oleh orang-orang asing. Banyak tenaga-tenaga luar negeri yang berbondong-bondong mengelola keunggulan atau pusat-pusat keunggulan ekonomi yang ada di Indonesia. Nah, sebagai penduduk Talango contohnya, Ibu harap kalian bisa mengembangkan potensi yang ada di Pulau Talango nantinya. Oke, Ibu yakin ada banyak potensi sumber daya manusia atau semangat-semangat kalian yang bisa membawa Pulau Talango lebih baik untuk kedepannya. Nah, sekian materi yang Ibu sampaikan, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Jika ada pertanyaan, langsung kalian japri Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.